Bila ada yang ngasih sembako, ya terima saja rezeki. Tapi milihnya cari pemimpin yang punya sikap, punya visi, punya program latar jejak rekamnya yang baik, orang ngawur. Mau nompo sembako tok, oh jangan seperti itu. Sekali lagi masyarakat harus cerdas. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di ngompol dan lucu. Biar nggak stres lah. Hidup sekali itu harus dibuat bahagia. Nah, Om Begawan mau ngomongin lagi tentang pilkada. Ya, khususnya di Jawa Tengah. Ya, agak menarik nih. Nah, kepastian mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, bertarung di Jawa Tengah sudah kelihatan terontong-terontongnya. Terontong-terontong sudah mau kelihatan gitu. Nah, setidaknya ada beberapa tanda-tanda yang muncul. Bila Pak Andika beneran positif loh ini. Peluang adu kekuatan sesama jenderal tidak terelakkan. Wah, ini kalau peperangan dalam pewayangan itu mesti ada panglima dengan panglimanya ini. Oh, gayeng ini pembelajaran politik. Jangan berpikiran tanda kutip perang sesungguhnya. Satunya kan kita sudah tahu. Ada Pak Komjen Ahmad Lutfi. Sekarang bintangnya 3. Jenderal bintang 3. Yang sekarang ditempatkan di Kemendak. Nah, yang unik, mereka akan sama-sama didampingi santri. Nah, ini dari kalangan keagamaan yang sudah dikenal rakyat. 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur akan saling mengalahkan dalam peperangan politik. Wah, ini demokrasi ya begini ini. Tinggal kita sebagai masyarakat harus cerdas. Jangan bodoh, jangan dihapusi hanya dengan sembako 5 kilo 5 tahun kita bluk. Nah, ini harus cerdas masyarakat. Ada pasangan Pak Andika Perkasa dengan Gus Yusuf yang siap meramaikan pesta demokrasi. Nah, di sisi lain lawannya itu ada Pak Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin. Itu ya mantan wakil gubernurnya Pak Ganjar Pranowo kemarin. Mereka bakal merepresentasikan koalisi Indonesia Maju versus non koalisi Indonesia Maju. Ya ini gayeng hitung-hitungan politik ya harus digayengkan gitu loh. Ya makin pasti Jenderal Andika maju. Terlihat dari mulai banyak dipasangkan baliho-baliho di beberapa titik strategis, khususnya di Kota Semarang. Kemudian juga simbol-simbol relawan-relawan itu terbentuk. Enaknya ikut nggak ya? Begawan ini. Nah, dalam sistem demokrasi di dunia sekarang ini, hasil pilpres tidak selalu seiring dengan hasil pilkada di daerah, di provinsi maupun ibu kota kabupaten. Faktor utamanya ya bisa ya memenangkan calon, tentu mesin partai yang berjalan efektif gitu. Tidak hanya persiapan yang matang, namun mereka di lapangan mampu membentuk persepsi pemilih, menggiring pemilih agar memilih calon yang sudah dipersiapkan. Ya tentunya dengan visi misi yang jelas. Masyarakat sekarang buat cerdas gitu loh. Visi misi itu penting sebagai dasar kita memilih calon. Udah sembako. Ini lagi model sembako ini. Ini jangan-jangan demokrasi sembako ini lagi ngetren di Indonesia ini. Lah ancaman terbesar Pak Andika itu ya sembako itu. Ya sembako itu yang sudah diajarkan oleh istana itu Pak Jokowi untuk memenangkan Gibran, besok mau memenangkan anaknya sembako. Di Solo itu juga lagi ngetren itu. Gusti Mangkunegoro ya sekarang turun dengan sembakonya. Ini piye? Ini demokrasi sembako lah namanya. Nah, strategi membentuk persepsi publik. Kampanye efektif atau program yang baik itu akan menarik dukungan. Tapi belajar dari Pilpres yang lalu, kita semua tahu. Calon sehebat apapun, dengan ada intervensi ya bablas. Bablas, nggak ketulungan.
Banyak pengamat atau ahli politik menilai pilpres bisa berlangsung satu putaran. Itu susah nyari rujukan teorinya. Adanya ya hanya dagang sapi alias NPWP, nomor piro, wani piro. Pembegawan sepakat dengan Panji, Mas Panji itu. Itu loh komika yang kita pasti banyak tahu itu yang sering muncul di TV. Kritiknya itu justru ke pemilih, bukan ke calonnya, bukan ke partai politik, tapi justru pemilih. Pemilih cerdas itu bisa mengubah masa depan loh. Tapi pemilih pragmatis, geragas, karena sembako, menyebabkan penyesalan 5 tahun ke depan. Ini tantangan yang tidak mudah untuk orang masyarakat pemilih. Ayolah masyarakat cerdas lah, jangan pasrah gitu loh. Lah Pak Andika sebagai mantan Panglima dengan jenderal bintang penuh, pasti menguasai strategi perang dengan baik. Dan itu bisa diterapkan di politik. Hanya butuh penyesuaian saja. Nah kemarin ada yang bilang ke saya tuh, wah jangan dipaksakan tuh Pak Begawan. Pak Andika itu kan Panglima, seorang Panglima TNI dulu mantan dengan bintang 4, mosok suruh jadi gubernur. Ya enggak apa-apa. Pak Andika kan sudah pensiun dan jadi masyarakat biasa. Kalau ditarik untuk jadi pemimpin di tingkat provinsi, enggak masalah. Nah, strategi perang kan tidak sama dengan nenteng-nenteng senjata dalam demokrasi. Bawa granat, masih mengenakan rompi anti peluru. Bukan begitu. Justru lawan berat Pak Andika menemukan cara tepat agar pemilih tidak terlena bujuk rayu sembako dan sebagainya. Entah bujuk rayu penguasa, bujuk rayu bansos, bujuk rayu amplop serta sejenisnya. Oh ya, ini di Jateng itu beda dengan provinsi lain buat PDIP. Sebab hanya di Provinsi Jawa Tengah PDIP bisa mencalonkan kepala daerah tanpa perlu berkoalisi. Punya 33 kursi di Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Jakarta partai-partai bisa dikondisikan untuk mendukung calon dari Kim. Ya akibatnya Ridwan Kamil bisa melinggang tanpa lawan yang kuat. Malah kemungkinan lawan independen. Apa gampang independen? Atau kotak kosong. Nah ini demokrasi yang makin lumpuh ini. Padahal itu di ibu kota loh. Kalau cara seperti itu, yang bodoh masyarakat DKI kalau sampai mau digituin sama partai-partai. Harusnya masyarakat itu punya kemampuan untuk menghadirkan seorang pemimpin. Nah di Jatim, PKB juga sedang dikondisikan untuk tidak punya pasangan koalisi. Di Jawa Barat, kasusnya hampir sama dengan di Jakarta. Bila semua pilkada diintervensi oleh kekuasaan, apakah ini beneran wujud demokrasi? Sekali lagi saya mengatakan, demokrasi bansos, demokrasi sembako. Apakah ini demokrasi yang kita cita-citakan dulu? Pembegawan tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah untuk menyuarakan agar demokrasi pulih seperti sedia kala. Tidak takut apalagi pasrah. Renek kancane ya rapopo. Dengan kekuasaan yang merusak demokrasi ini, kalah menang itu biasa sebenarnya. Tapi bila kekalahan itu dikondisikan, itu namanya menginjak-injak demokrasi. Kasihan para pahlawan dan para founding father yang sudah memerdekakan bangsa ini. Kita tinggal menikmati, ngerusak lagi ini. Lah Pak Andika mesti segera turun. Banyak ketemu sama rakyat Jawa Tengah. Harus. Udahlah, turun aja, nggak apa-apa. PDIP ya juga harusnya siap segera. Ayolah, saatnya bangkit. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Bambang Pacul. PDIP saatnya bangkit, harus move on. Biarkan saja penguasa memusuhi kita. Saya tahu sejarahnya PDIP yang begitu kuat untuk menghadapi segala tantangan. Lah melawan Pak Lutfi itu jangan dilihat pangkatnya. Tapi lihatlah apa yang sudah dikondisikan oleh Pak Lutfi. Memang Pak Andika tidak pernah bertugas di wilayah Jawa Tengah. Ya hanya bila mengenal dengan baik apa yang dipikirkan dan hatinya. Pembegawan yakin yang memilih bakalan besar. Memilih Pak Andika Perkasa ini. Dari latar belakang pendidikannya, gelar tertingginya itu PhD loh. PhD itulah. Kalau Indonesia ya PhD itu gampang itu, masyarakat udah paham lah. Dan itu bukan diraih di kampus Indonesia, melainkan sekolah di Amerika. Tepatnya di The George Washington
University. Ya, saking senengnya sama ilmu pengetahuan. Sekolah S2 itu sampai 3 kali tuh, Pak Andika Perkasa. Dan semuanya ditempuh di Amerika. Dia begitu cerdasnya, seorang jenderal yang tetap cinta pada pendidikannya. Agar menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia. Ya memang sekolah di sana tidak menjamin keluarannya berkualitas, ya enggak menjamin. Nek Pak Andika itu beneran orang brilian, orang cerdas, rendah hati, dan sederhana. Pribadi pilihan bagi wong Jawa Tengah yang masih ragu bila punya saudara, tetangga, teman, atau kerabat yang jadi TNI. Tanya saja bagaimana kepemimpinan beliau waktu jadi Panglima. Kalau punya saudara yang masih menjabat di TNI, di Koramil misalnya, tanya aja. Yang kebetulan, yang orang duwe blas orang dikenalan, ya simak channel YouTube-nya Pak Andika Perkasa atau wawancara dengan televisi. Rekam jejaknya bisa dilihat. Dengarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Andika Perkasa. Yaitu masyarakat sekali lagi harus cerdas. Termasuk pula ini. Simak sikapnya waktu ada anggota TNI yang tersangkut kasus korupsi. Loh, itu rapat internal TNI loh. Dan direkam, kemudian perintah Panglima itu ditayangkan di channel YouTube. Atau pas rapat online. Kalau nggak salah pas pandemi itu. Ada bawahannya yang terlihat tertidur, langsung ditegur. Dan semua sikap tegasnya ditayangkan begitu saja. Beliau tidak peduli dengan pencitraan. Penting apa yang seharusnya berjalan. Ya harus berjalan. Salah katakan salah, benar katakan benar. Apa sikap itu untuk semua orang? Ya salah besar. Salah satu anak buahnya yang juga jadi pevoli nasional itu. Mau operasi ganti kelamin itu. Dibantu loh sama Pak Andika Perkasa. Bagi penggemar voli masih ingat toh, Aprilia Manganang. Dulu Kowat, sekarang jadi TNI, Angkatan Darat biasa. Cowok murni atas bantuan Pak Andika, namanya diubah menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Nah, penyelipan Perkasa sebagai ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan atas kepedulian seorang Panglima TNI pada prajurit bawahannya. Banyak kok di channel-channel beliau berkomunikasi dengan anggota. Bahkan tukang bangunan yang sedang memperbaiki Mabes NTNI aja diajak rembukan, diajak ngobrol. Nah, ini semua ya kembali ke warga Jawa Tengah. Bila pengen nyari pemimpin yang baik, apakah caranya terpengaruh sembako atau tidak? Nah, maksud Om Begawan begini loh. Bila ada yang ngasih sembako, ya terima saja rezeki. Apalagi yang kasih kepala desa, tokoh setempat, atau Gusti Mangkunegoro, itu terima aja. Atau orang-orang berpengaruh. Tapi milihnya cari pemimpin yang punya sikap, punya visi, punya program, latar jejak rekamnya yang baik, orang ngawur. Mau nompo sembako tok, jangan seperti itu. Sekali lagi masyarakat harus cerdas. Nah, memperhatikan dengan baik orang kecil kayak kita ini. Dialah pemimpin yang baik yang harus kita pilih. Kita beruntung loh. Bila kandidat kepala daerah itu bekas pejabat. Mengapa? Sebab kita bisa lacak. Dulu waktu menjabat itu kayak apa? Kebijakannya apa yang dihasilkan. Bila tidak ada ya nggak usah dipilih. Apalagi yang ujung-ujung jedul gitu. Hanya karena kekuasaan. Iso bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako. Rusak demokrasi. Dan masyarakat pasti ditipu. Pasti dibohongi. Ingat loh. Jadi pejabat itu tidak sekedar bekerja rutin, menuntaskan tanggung jawabnya saja, bukan. Tapi juga melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang memberi dampak positif kepada masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat. Lah Pak Andika itu, salah satu pimpinan TNI yang rutin mempublikasikan aktivitasnya di channel YouTube. Ini bukan demi popularitas, melainkan sebagai salah satu bagian atau bentuk transparansi. Orang mau gawe-gawe. Di internal TNI mungkin banyak yang tahu loh. Namun bagi non-TNI bagaimana? Kan pengen ngerti juga beberapa aktivitas Panglima itu. Nah, dengan ditayangkan berbagai kegiatan Pak Andika, bisa menunjukkan bahwa dia bekerja seperti apa. Masyarakat harusnya tahu. Rakyat yang membayar pajak jadi tahu mau kemana, uangnya dikemanain. Nah, cara Om Begawan memilih pemimpin, ini kalau Om Begawan loh. Ini cara Om Begawan, mungkin didengar. Dibaca dan dipelajari track recordnya dulu. Apa saja yang sudah pernah dilakukan.
dan juga memberi efek menguntungkan bagi rakyat atau tidak. Lantas pelajari programnya, program calon gubernur menentukan warganya bakal diperhatikan apa mau ditinggalkan, itu kita pelajari. Kalau nggak tahu ya tanya Pak Lurahnya, Pak RT, Pak RW yang cerdas tapi bukan yang welai lutok. Masa milih kepala daerahnya mempertimbangkan dia dekat presiden atau tidak? Konyol banget loh. Memperhatikan lagi pas kampanye bagi-bagi sembako atau amplop atau tidak. Wani piro nanti tak pilih. Memodel gini rakyat gini akan menghancurkan negara itu sendiri. Jadilah pemimpin cerdas yang tidak mudah dipengaruhi. Apalagi dipengaruhi pemberian. Eman-eman. Nah besok Desember beliau itu masuk 60 tahun. Tapi melihat badan dan wajahnya, artinya dengan badan yang sehat, pasti pikirannya juga sehat. Masih gagah dan bukar. Gubernur yang model begituan tuh mana ada coba? Apa nggak keren tuh Jawa Tengah kalau punya gubernur seperti Pak Andika Perkasa? Ingat loh ya, nanti saat ikut kontestasi, seandainya Pak Andika kalah, gak akan sedih. Dia pasti nggak akan sedih, nggak murung, mop om, apalagi menyesal, nggak ngefek belas. Justru kita ini yang rugi, yang merasa sedih itu kita, gelo, menyesal, kecewa karena kesempatan mendapatkan pemimpin yang baik malah diabaikan oleh masyarakat Jawa Tengah. Oke ya, ini untuk masyarakat Jawa Tengah. Jangan lupa pesan dan penggalan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, salam ngompol, salam begal.